Pilkada ND, momen politik 5 tahunan untuk mencari putra-putri terbaik sebagai pemimpin daerah, berkesudahan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menetapkan pasangan Yosef Benediktus Badeoda dan Dr. Dominikus Minggu Mere sebagai pemenang Pilkada. Sebagai pemenang, status keduanya kini tercatat sebagai Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih yang akan dilantik pada bulan Februari 2025. Setelah dilantik nantinya nama Yosef Badeoda dan Domi Mere akan membuka lembar-lembar baru catatan sejarah kepemimpinan di kabupaten yang terbentuk pada 1958 tersebut. Sejauh ini Kabupaten ND telah mengukir kepemimpinan daerah beserta karya pengabdian yang masih dinikmati generasi hari ini. Mulai dari Bupati pertama Maurits Winokan hingga kepemimpinan terakhir masa Bupati Jafar Ahmad. Putra-putri terbaik kabupaten ini berlomba-lomba ingin memberikan sesuatu bagi daerah tercinta, paling tidak mengubah tanah Eja dan Weta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya melalui politik. Hal itu terbukti dengan Pilkada ND yang selalu ramai dengan hadirnya para kandidat yang tentu saja merupakan putra-putri terbaik Kabupaten ND. Perhelatan Pilkada kali ini terdapat 8 kandidat yang melebur dalam 4 paket. Pasangan Yosef Benediktus Badeoda Dominikus Mere, pasangan Erik Redeawaludin Sutoro, pasangan Jafar Ahmad Justinusani dan pasangan Lori Gadi Joudamran Baleti. Keempat paket pasangan calon itu tak datang tangan kosong melainkan bersama bukti pengabdian lengkap dengan tawaran program yang menjanjikan kemajuan ND. Persaingan pun tak dapat terhindarkan di mana intrik di antara para kandidat jadi keniscayaan. Pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang benar, yang jujur, bukan pilih pemimpin seagama, tidak. Bukan kita pilih pemimpin satu agama, tidak. Saya pilih kau, kalau masuk surga saya pilih. Kalau pilihannya kau mau rampok, jangan Jangan tidak pernah kuliah, tapi mimpi sekolah negeri. Interupsi dulu, tadi saya ingatkan. Interupsi, tidak boleh. Bapak, harus tahu pertanyaan. Bapak, dan saya interupsi. Bapak, dimulai ketika Anda mulai saya berbicara. mau jaga keamanan kita semua. Silakan 10 detik saya lagi. takut kalau sentuh Silakan secara 9 pribadi detik ini lagi. bisa ribut. Baik. Harus paham itu. Saya ingatkan moderator. Persaingan di antara para pasangan calon berkesudahan pada hari pemilihan di mana pasangan Yosef Badeoda Domi Mere menjadi pemenang. Seperti yang dikatakan sejak awal, Kabupaten ND memang terlalu indah bagi putra-putrinya termasuk bagi seorang Yosef Benediktus Badeoda. Sebenarnya sosok ini telah lama berkecimpung dalam dunia hukum di ibu kota negara. Bisa dikatakan Yosef Badeoda telah sukses dan memiliki segalanya di sana. Meski sukses di Jakarta, ND sepertinya sudah tertanam di memori Badeoda sejak awal ia merantau. ND bagi Yosef Badeoda, kalau saja kita meminjam istilah Bung Kanis Pari, seperti rindu yang menarik ingin. Perjalanan karirnya yang mengatakan demikian. Jika di Jakarta ia menggunakan jalur hukum untuk mencapai cita-citanya, maka untuk kembali ke ND, ia menggunakan jalur lain yakni politik. Yosef Badeoda berkali-kali maju sebagai anggota DPR RI agar dapat memberikan sesuatu yang besar bagi tanah kelahirannya. Niat Badeoda bagi Kabupaten ND yang paling jelas ialah ketika ia memutuskan maju sebagai calon Bupati ND. Sosoknya ternyata dipercaya masyarakat sehingga ia terpilih sebagai Bupati ND. Yosef Benediktus Badeoda adalah Bupati terpilih Kabupaten ND periode 2025 hingga 2030. Ia lahir di ND pada 4 Maret 1964. Yosef Benediktus Badeoda menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDK ND 2. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Seminari Menengah Toda Belu Mataloko dan SMA Syuradikara, lulus pada tahun 1983. Setelah itu, Yosef menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia, meraih gelar sarjana hukum dan magister hukum. Yosef bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2005 dan mulai meniti karir di Departemen Hukum Partai di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia kemudian menjabat sebagai Sekretaris Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat, posisi strategis dalam struktur partai. Pada 14 Februari 2018, Yosef menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu mewakili Nusa Tenggara Timur I. Dan sebelum menjadi Bupati ND terpilih,
Yosef sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan legislatif tahun 2024. Sementara wakilnya, Dominikus Minggu Mere, adalah seorang birokrat berpengalaman dengan latar belakang pendidikan di bidang kedokteran gigi. Sebelum memasuki dunia politik, ia telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di sektor kesehatan. Karir nan panjang itu ia awali dari kesuksesannya dalam dunia pendidikan. Dominikus Minggu Mere meraih gelar dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1988. Kemudian pendidikan S2 di bidang kesehatan di Universitas Airlangga pada 1996 dan menuntaskan gelar doktor di Universitas Nusa Cendana tahun 2019. Pendidikannya itu amat memperkuat pemahamannya dalam bidang kesehatan dan manajemen pemerintahan ketika ia mulai berkecimpung di dalam pemerintahan. Berbagai jabatan pun pernah dipercayakan kepadanya. Domi Mere pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende pada tahun 2001 hingga 2008, menjadi Kepala Bapeda Kabupaten Ende pada tahun 2008 hingga 2013, lalu menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Ende sejak tahun 2013 hingga 2014. 1 tahun berselang ia mengabdi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana, sama seperti di Ende, Domi Mere kembali dipercayakan di berbagai posisi penting. Domi Mere pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Profesor Johannes Kupang pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2018 hingga 2020. 1 tahun berselang Dominikus mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Ende pada tahun 2021 melalui pemilihan oleh DPRD Ende untuk mengisi sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Meskipun tidak terpilih saat itu, ia tetap konsisten berkontribusi untuk masyarakat Ende hingga akhirnya sukses di Pilkada Ende 2024. Mengusung tagline Ende Baru, Yosef Badeoda Dominikus Minggu Mere menjanjikan berbagai program yang dinilai mampu membawa Ende ke arah perubahan yang lebih baik. Berbagai program pasangan ini menuju visi Ende Baru. Barangkali yang paling ambisius adalah program prioritas dalam 100 hari kerja terhitung sejak dilantik. Sangat berani. Pasangan ini merupakan satu-satunya pasangan calon yang berani menjanjikan perubahan pada 100 hari kerja untuk beberapa sektor prioritas seperti kesehatan, penanganan sampah di wilayah perkotaan, bidang penerangan dan pembenahan pasar tradisional. Pada bidang kesehatan, dalam 100 hari kerja, Yosef Badeoda menjanjikan perhatian khusus terhadap fasilitas kesehatan RSUD Ende dan Rumah Sakit Pratama Tanali, yakni meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memperbaiki fasilitas kedua rumah sakit tersebut. Pada bidang penerangan, program Ende Terang akan dilakukan pada 100 hari pertama dengan meningkatkan akses dan kualitas penerangan di seluruh wilayah Ende untuk mendukung aktivitas masyarakat. Kemudian penanganan sampah di wilayah kota Ende. Pada sisi ini, Yosef Badeoda berkomitmen mengatasi permasalahan sampah di wilayah perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Program prioritas 100 hari yang terakhir ialah pembenahan pasar-pasar tradisional dengan merenovasi dan meningkatkan fasilitas pasar tradisional untuk mendukung perekonomian warga lokal. Kata Yosef Badeoda, program 100 hari kerja menjadi prioritas utama sebagai langkah awal kepemimpinannya dan Domi Mere. Komitmen Yosef itu tak hanya menjadi pijakan kinerja namun bisa juga dijadikan masyarakat Ende untuk mengukur keseriusan dan kinerja keduanya dalam membangun kabupaten tempat Bung Karno merenungkan Pancasila.